Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Mencuri motor di 6 lokasi, 2 pelaku ditangkap polisi. Sungai Gorage, Puncak Jaya meluap, 5 rumah hanyut dan jembatan putus. Pasokan telur dari peternak minim, harganya mahal. Sejak Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di Merauke, Papua Selatan masih tergolong mahal. Bahkan harga telur cenderung naik dan sulit ditebak akan turun atau kembali normal dalam waktu dekat. Saat ini harga telur ayam naik antara 5 hingga 10 ribu rupiah per rak. Untuk telur ukuran kecil yang biasa dijual 65 ribu rupiah, kini di pasaran naik menjadi 85 ribu rupiah per rak. Sementara telur ukuran jumbo yang biasa dijual 90 ribu rupiah, saat ini naik menjadi 100 ribu rupiah per rak. Harganya berapa ini Pak? Harga sekarang 80 sampai 85. Kalau bahkan sampai 100 ribu juga ada. Ada. Itu kenaikannya per satu rak berapa ribu ya? Nah, sudah naik berapa kali? Mungkin sudah naik beberapa kali. Pokoknya kalau setting itu mungkin perkiraan aja 5.000 sampai 10.000 per rak. Satu rak itu ya? Iya. Sampai sekarang belum turun-turun itu? Ya malah sekarang naik Susah susah juga ya? dapatnya. Iya. Susah dapatnya ya? Itu kenapa sampai bisa begitu tuh? Kurang tahu sih, tapi yang saya dengar-dengar itu katanya ayamnya lagi masa transisi, ayam afker begitu. Oh, jadi gitu. pakan juga lagi naik. Dengar-dengar sih gitu. Kenaikan harga telur sejak Desember 2023 karena pasokan telur dari peternak berkurang. Saat ini peternak ayam sedang mengalami kesulitan menanggung biaya produksi yang mahal, termasuk kenaikan harga pakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemungutan suara tinggal 2 pekan, namun sejumlah isu provokatif beredar luas di masyarakat Merauke. Salah satu isu hangat yang menjadi perbincangan luas adalah upaya kelompok tertentu yang ingin menghambat pemilu dan tak ingin Indonesia maju. Kapolres Merauke AKBP Iketut Suwarnaya mengatakan pihaknya saat ini belum mengetahui dari mana sumber informasi tersebut. Namun ia meminta masyarakat Merauke tidak terpancing agar tidak terjadi konflik. Yang menyuarakan ini adalah oknum-oknum yang tidak ingin masyarakatnya maju sebenarnya. Nah, oknum-oknum yang seperti inilah yang harus perlu kita berikan pemahaman kesadaran. Dan masyarakat yang sudah cerdas sekarang ini yang sebagian besar luas di Kabupaten Merauke ini jangan terpengaruh dengan oknum yang tidak mau maju. Berarti yang mau mengajak tidak usah datang ke TPS, tidak usah menyalurkan hak suara. Ini pihak-pihak yang kira-kira ini maunya Merauke ini ya begini-begini aja, negara ini begini-begini aja. Padahal ini momen untuk menentukan pemimpin suatu negara gitu. Harusnya mereka kalau memang memiliki intelektualitas yang baik, ajak masyarakat, ayo ini kegiatan positif. Mari datang tanggal 14 ke TPS-TPS terdekat di mana tempat Bapak Ibu berdomisili, ya salurkan hak pilih itu diberikan oleh negara. Karena satu suara masyarakat itu menentukan nasib daripada pemimpin yang nanti. Ia meminta masyarakat justru datang ke TPS untuk mencoblos calon presiden yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Papua memastikan persiapan logistik pemilu untuk Provinsi Papua sudah mencapai 90%. Saat ini KPU sedang mengepak logistik berupa surat suara hingga peralatan pemilu lainnya
agar segera didistribusikan ke tempat pemungutan suara. Saat ini seluruh logistik tersimpan di gudang KPU di kabupaten dan kota. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan, KPU optimis pendistribusian logistik sesuai target. Sebagian besar sudah, termasuk surat-surat suara yang kurang, yang rusak, itu kami instruksikan untuk mereka jemput di pabriknya. Jadi saat kerja itu ketua dan sekretaris serta logistik KPU didampingi oleh Bawaslu dan aparat kepolisian, mereka jemput di pabrik Najiomba. Lalu bawa kembali, lalu langsung dinyatakan selesai. Hamin berapa? Hamin 7 itu sudah mulai kita distribusi. Kita distribusi ke begitu. Ya kan sekarang sudah sebagian besar sudah ready. Sekarang dalam proses pengepakan. Surat-surat suara maupun alat kelengkapan TPS ini sudah pengepakan masuk di kota-kota untuk dikirim ke TPS. Ada 3 kabupaten yang kita mendapat perhatian khusus. Yang pertama itu Mambramo Raya. Mambramo Raya itu ada 4 distrik dengan 21 TPS. Itu yang distribusi logistiknya akan kita lakukan melalui udara. Gitu. Nah, Biaya berapa, Pak? biaya itu bayangkan saja satu TPS itu biaya distribusinya itu sekitar 150 juta. Gitu. Nah, sama dengan pulau terluar Indonesia itu di Supiori, itu Pulau Mapia. Di sana ada satu TPS dengan 200 daftar pemilih tetap. Itu pun juga karena kabarnya ombak laut itu kan sekarang tinggi 2-3 meter, sehingga kemungkinan besar kita akan minta bantuan dari pihak Polri, mungkin dengan kapal patroli Polri, atau kalau memang tidak bisa maka kami akan charter pesawat. Nah, termasuk dengan distrik Kirihi di Kabupaten Waropen. Ya, itu juga distribusinya kemungkinan itu nanti lewat Nabire. KPU Papua mencatat ada 3 kabupaten dan 1 distrik yang menjadi perhatian khusus dalam pemilu tahun ini, yakni Kabupaten Mambramo Raya, Pulau Terluar Mapia di Kabupaten Supiori, dan distrik Kirihi di Kabupaten Waropen yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan pesawat udara. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.